Sinetron. Masa zaman sekarang visual effect-nya masih gitu-gitu aja? Nggak percaya? Coba deh nonton ini. Terus tebak, mana yang dari tahun 2024 dan mana yang dari 2004? Bedanya 20 tahun sendiri loh itu. Gila, harusnya beda nggak sih? Gimana? Sama aja kan visual effect-nya. Dan sebenarnya kalau kamu nonton full semua sinetron atau FTV tadi, alurnya juga nggak beda-beda jauh. Mirip-mirip dikit lah. Tapi kenapa ya? Kok tayangan TV kita nggak ada perkembangan signifikan padahal udah 20 tahun loh. Jelas kamera yang dipakai makin bagus. Kualitas gambarnya top banget nih. Cuman kok visual effect-nya, CGI-nya sama-sama aja tuh. Kamu jangan mikir buruk dulu ya. Bisa aja TV-TV bikin tayangan gini tuh karena ada alasan yang sangat mulia. Dan karena aku pernah kerja di TV, punya kenalan sama orang-orang yang bikin sinetron atau FTV gini. Di video kali ini, aku akan membela kenapa visual effect di TV gitu-gitu aja. Ada kok perbedaan dan perubahan dari sinetron zaman sekarang sama sinetron 20 tahun lalu. Apa itu? Kualitas gambarnya. Jelas, karena dulu kamera yang dipakai nggak secanggih kamera-kamera sekarang. Siaran TV-nya juga bukan lagi analog, udah ganti ke siaran TV digital. Hasil gambar yang ditampilkan di TV juga jadinya jauh lebih bagus. Sayangnya, cuman itu doang yang berubah menjadi lebih baik. Sisanya sama aja. Dari kualitas ceritanya, sampai visual effect yang dipakai, nggak beda jauh. Padahal dulu tuh aku percaya, satu-satunya hal yang menghambat Indonesia buat bikin visual effect yang bagus ada di teknologinya. Karena dulu di 2004, ketika TV Indonesia bikin siluman ular, babi ngepet, petir-petiran, Hollywood berhasil bikin film dengan kualitas tinggi di Harry Potter, sama Spider-Man. Berarti kalau teknologi yang saat itu dipakai di Hollywood di 2004, berarti suatu saat nanti bakalan turun ke Indonesia. Dan berarti nggak cuma film Indonesia aja yang visual effect-nya bagus. Sinetron atau FTV-nya juga bakal sebagus itu dong. Tapi ternyata aku salah. Yang menghambat Indonesia bikin visual effect selevel Hollywood tuh bukan teknologi dan kameranya, atau green screen-nya juga, atau software komputer yang dipakai. Enggak, yang menghambat itu justru orang-orangnya sendiri. Intinya aja, tayangan TV luar negeri udah bisa pakai visual effect dari tahun 1960-an. Dan ketika teknologi yang dipakai buat visual effect makin banyak, yang bisa bikin tuh juga makin banyak. Visual effect di tayangan TV luar negeri sekarang makin bagus. Nggak usah jauh-jauh bandingin sama Hollywood atau drakor deh. Thailand itu loh. Sekarang terkenal punya tayangan TV bagus-bagus. Contohnya kayak Enigma yang tayang di TV kemarin tahun 2023. Dari ceritanya, aktornya, sama visual effect-nya udah bagus banget buat ukuran tayangan TV. Walaupun ya emang ekonomi Thailand jauh lebih bagus ya ketimbang Indonesia saat ini. Jadi ayo kita dibandingkan sama Filipina yang ekonominya berada di bawah Indonesia. 2023 kemarin mereka bikin tayangan TV Voltes 5 Legacy. Dan itu nggak main-main produksinya. Hasilnya beneran bagus banget. Roger! May kakaibang sandata mga taga-Terra Earth. Apa yang menghambat Indonesia buat bikin tayangan TV yang sebagus itu juga? Apakah kita harus punya gajah sebanyak Thailand dulu baru bisa bikin tayangan TV yang bagus? Padahal dulu bisa loh Indonesia bikin tayangan TV yang levelnya luar biasa, yaitu Satria Garuda Bima X. Tapi udah itu doang, nggak ada lagi sekarang yang levelnya kayak gitu di tayangan TV Indonesia. Atau kita ganti orang-orang masyarakat Indonesianya aja ya. Soalnya kan seperti yang gue bilang tadi, orang-orang Indo sendirilah yang bikin tayangan TV kita selama 20 tahun ini nggak berubah. Sekarang yang nonton TV tuh siapa sih? Kalau dilihat dari survei yang ada di Nielsen per Juli 2024, 41,4% non TV di Indonesia menonton layanan streaming kayak YouTube, Netflix, dan video. Di survei lainnya menyatakan kalau per Oktober 2024 jumlah penonton TV lokal menurun hingga 57%. Artinya apa? Yang punya akses ke layanan streaming udah nggak nonton TV lokal. Sementara yang punya internet dan HP juga udah jarang nonton TV. Sehingga mereka yang sumber hiburannya hanya dari TV aja yang tetap nonton TV hingga saat ini. Yang mana kemungkinan besar orang-orang yang tetap nonton TV ini nggak pernah nonton TV series luar negeri yang berkualitas visual effect-nya bagus. Bahkan mungkin nggak tahu apa itu visual effect dan nggak peduli kalau tampilannya babi ngepetnya kayak gini. Sementara dari pihak TV yang sadar kalau penonton mereka turun, mereka juga tentunya panik dong. Bahkan beberapa TV udah mulai bikin layanan streaming mereka sendiri atau mindahin tayangan TV mereka buat di streaming kayak Video, RCTI Plus, Vision Plus,
itu adalah usaha mereka untuk bersaing dengan media streaming. Selain itu, production house yang bikin sinetron dan FTV juga digandeng sama media streaming buat bikin series di situ. Yang mana kualitasnya kok jauh lebih oke daripada yang di TV ya. Jadi, buat media streaming, bikin series yang kualitas oke. Tapi di TV, malah gitu-gitu aja. Masalah budget, kan satu perusahaan. Berarti enggak dong? Ya, mungkin karena beda penonton aja. Yang nonton layanan streaming udah tahu tuh kualitas yang bagus kayak gimana. Karena udah terpapar internet, udah bisa bandingin sama kualitas tayangan TV luar negeri. Sementara yang masih nonton TV, mereka mungkin nggak butuh visual effect yang bagus buat bisa menikmati ceritanya. Petinggi TV pastinya sadar juga dong, yang nonton TV itu nggak butuh kualitas yang bagus. Butuhnya sinetron yang tayang tiap hari dengan cerita yang bikin emosi. Stop it. Makanya, walaupun yang bikin visual effect ada dan mampu, teknologi dan device-nya juga mumpuni, aslinya bisa bikin sinetron bagus tuh. Tapi pihak TV memilih memenuhi kemauan penontonnya. Mana mau mereka rugi kehilangan penonton yang udah tinggal dikit kan? Intinya, keadaan visual effect sinetron Indonesia yang selama 20 tahun ini nggak berubah-ubah, ya karena sebuah siklus lingkaran setan ini ya, penonton nggak merasa butuh kualitas tontonan yang lebih baik. Mereka cuma butuh tayangan yang menghibur aja. Sementara, produser atau stasiun TV yang semakin melarat tiap tahunnya, mau nggak mau ya mengikuti kemauan pasar dan mengorbankan kualitas visual effect di sinetron demi penonton setia mereka. Dan ini udah kejadian selama 20 tahun lebih. Atau jangan-jangan di balik fenomena siklus lingkaran setan ini ada alasan lainnya yang lebih mulia? Siapa lagi kalau bukan stasiun TV Indonesia yang akan memberikan tayangan menghibur untuk masyarakat yang punya akses terbatas ke internet dan media streaming. Cuman, karena jumlah penonton TV menurun, keuntungan TV pun menurun. Buktinya, beberapa stasiun TV melakukan pemecatan massal. Bahkan ada yang tutup demi tetap bertahan memberikan hiburan untuk warga Indonesia. Mau nggak mau, TV pun hanya bisa membuat tayangan dengan budget yang minim. Selain itu, karena demand penonton TV Indo tuh sejak dulu suka yang tayang sehari sekali dan tidak memperdulikan kualitas, yang penting bikin emosi aja. Jelas stasiun TV memenuhi demand tersebut. Dengan produksi yang seadanya, demi bisa tayang sehari sekali, memberikan hiburan demi masyarakat. Dan tentu aja ketika tugas mulia ini dikejar deadline, visual effect berada di urutan terakhir di prioritas tim produksi TV. Jadi aku bisa bilang, alasan kualitas visual effect tayangan TV Indo itu dari 2004 sampai 2024 sama aja. Padahal udah beda 20 tahun. Ya karena ini adalah grand plan-nya saluran TV Indonesia. Demi bisa tetap memberikan tontonan hiburan bagi masyarakat Indonesia tiap harinya, mereka memilih untuk mempertahankan kualitas sinetron sesuai dengan selera penontonnya. Gila, mulia banget kan TV Indo. Seniat itu loh bikin hiburan demi masyarakat, sampai merelakan kualitas tayangannya. Padahal negara lain lagi berbondong-bondong meningkatin kualitas tayangan TV mereka loh. Singkat cerita, apakah sinetron dan FTV Indonesia di 2025 akan memiliki kualitas visual effect lebih baik? Sepertinya tidak. 100% tuh tidak akan terjadi. Ya karena kalau TV Indonesia menaikkan kualitas visual effect-nya, budgetnya bakal naik. Terus waktu pengerjaannya juga bakal makin lama. Ntar nggak bisa dong bikin tayangan sehari sekali. Ntar yang penonton TV, nonton apaan dong? Ketika internet dan media streaming belum benar-benar rata di Indonesia, mau nggak mau ada golongan masyarakat yang cuma punya TV untuk hiburannya. Atau mungkin mereka yang udah lama nonton TV dan enggan berpindah ke layanan streaming. Dan demi mereka-mereka inilah TV Indonesia memotong kualitas visual effect demi bisa memberikan hiburan. Sungguh mulia sekali bukan? Makanya, kamu jangan mikir kalau Indonesia nggak mampu bikin visual effect bagus. Lihat tayangan di media streaming sama film-film Indo sekarang. Lumayan kan visual effect-nya. Cuman kalau buat tayangan TV, emang mau nggak mau ya bisanya segitu doang. Ya demi memberi tontonan kepada rakyat Indonesia. Walaupun ya kalau kamu lihat ya video aku yang ini, kamu bakal tahu kenapa sinetron Indonesia itu sebenarnya bikin bodoh. Jangan lupa nonton ini biar kamu tambah pinter juga.